Terima kasih Pendeta Bernard Galim, sahabat saya dari Malaysia yang sudah mengundang pada Sabat hari ini untuk dapat membawakan renungan firman Tuhan khotbah pada siang hari Sabat ini untuk jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Aru, Jemaat Lido, dan Jemaat Kopungit di daerah distrik Kepayan, Kota Kinabalu. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya memperoleh berkat yang indah, boleh bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Saya melihat di sini ada kurang lebih 500 orang yang menyaksikan di media sosial Facebook dari distrik Kepayan. Lalu di YouTube juga ada kurang lebih 200 orang yang juga menyaksikan. Saya ingin juga mengucapkan selamat Sabat bagi saudara-saudara sekalian yang menyaksikan lewat media sosial Facebook dan juga YouTube. Saya juga ingin menyapa saudara-saudara yang ada di Zoom meeting pada hari Sabat ini. Saya melihat di layar saya ini ada Bapak Lecer, ada Bapak Nelmon Geoff, ada Bapak Daniel Tagina, dan ada Lisi Ministry, dan saudara-saudara yang lain. Selamat hari Sabat, saudara-saudara sekalian. Saya salut dan saya bangga punya kawan seperti Pendeta Bernard Galim yang memang sangat aktif, sangat giat dalam pelayanan di dunia maya. Saya begitu senang karena setiap kali membuka YouTube, membuka Facebook, selalu saja konten-konten dari Pendeta Bernard Galim dan Lisi ministrinya begitu terkenal dan luar biasa, sangat menginspirasi. Saya banyak belajar juga dari Pendeta Bernard Galim bagaimana mengatur pelayanan di dunia online. Dan saat ini tentunya Pendeta Bernard Galim tidak lagi terlalu risih dengan kebanyakan pendeta-pendeta yang lain. Ketika masa pandemi COVID-19 ini harus beralih ke pelayanan di dunia maya atau di online, pendeta saudara ini sudah sangat mahir di sana. Jadi tidak terlalu membutuhkan proses transisi yang begitu sulit seperti mungkin yang dialami oleh saya dan teman-teman pendeta yang lain, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Malaysia. Ketika masa pandemi saat ini kita harus pindah dari tadinya pelayanan secara offline, saat ini kita pindah menjadi pelayanan secara online. Puji Tuhan, kita boleh bertemu. Salah satu berkat daripada COVID-19 adalah kita dapat bertemu jarak jauh seperti saat ini ya. Saya bisa berkhotbah di Malaysia, saudara-saudara di Malaysia bisa bertemu dengan saya yang ada di Indonesia. Puji Tuhan, saya akan share screen untuk firman Tuhan pada hari Sabat ini yang saya siapkan untuk menjadi berkat rohani bagi kita semua. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan pada hari Sabat ini dengan judul Warisan Waldensia terhadap Kekristenan. Warisan Waldensia terhadap kekristenan. Saya ingin memberikan konfirmasi dulu di bagian awal daripada firman ini, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas dan jernih? Jelas pendeta, puji Tuhan. Baik, terima kasih. Jelas. Yang kedua, apakah slide saya sudah dapat disaksikan dengan penuh? Mantap. Baik, terima kasih Pendeta Bernard Galim. Saya lanjutkan sedikit dengan perkenalan. Ini adalah keluarga saya. Ada pepatah di Indonesia ini menyampaikan tidak dikenal, tidak disayang. Oleh karena itu saya memperkenalkan diri. Mohon maaf, bahasa yang saya gunakan adalah bahasa Indonesia. Mungkin bagi saudara-saudara di Malaysia, di kota Kinabalu,
agak ya bisa dibilang mungkin senyum-senyum sedikit dengan bahasa yang saya gunakan ya. Dan memang demikian pula sebaliknya ya. Karena ada kata mungkin yang harusnya di bahasa Malaysia berbunyi seperti ini, tetapi di bahasa Indonesia berbunyi seperti itu, tapi mungkin tujuannya hampir sama ya. Saya mendengar tadi ada bahasa-bahasa yang saya mereka-reka dalam bahasa Indonesia maksudnya apa ya. Contohnya tadi waktu bacaan persembahan ada kata perayuan ya. Ada kata perayuan. Kalau di bahasa Indonesia mungkin itu adalah himbauan ya. Himbauan. Tapi kemudian saya cukup mengerti ya. Walaupun saya juga agak tersenyum mendengar itu karena tidak biasa disampaikan kami dengar, tetapi demikian pula sebaliknya. Saya menyampaikan bahasa pembicaraan dalam bahasa Indonesia mungkin agak mirip atau ada dalam bahasa yang lain yang saudara bisa mungkin artikan di dalam bahasa Malaysia dan saudara bisa senyum-senyum mungkin mendengar bahasa saya. Tapi izinkan saya untuk berbicara dalam bahasa Indonesia. Ini keluarga saya. Keluarga saya seperti yang sudah diperkenalkan oleh Pendeta Bernard Galim. Saya mempunyai seorang istri dan istri saya ini bernama Debbie Francisca. Ya, istri saya bernama Debbie Francisca dan kami puji Tuhan dikaruniai 3 orang anak. Anak yang pertama bernama Sabatian, anak yang kedua bernama Princess, ini perempuan. Kemudian yang ketiga bernama Ethan, ini laki-laki, baru dilahirkan pada tahun yang lalu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anak kami yang ketiga ini lahir tahun yang lalu. Kalau sekiranya lahir di tahun 2020, saya tidak tahu bagaimana kerepotan yang terjadi dengan orang-orang yang melahirkan di tahun 2020 karena ada COVID-19, perlu hal-hal yang lain yang diperlukan ketika kita harus masuk rumah sakit, harus kemudian melahirkan di sana. Ada banyak hal yang tadinya biasa saja, tapi karena masa pandemi ini harus diperhatikan dengan lebih lagi dan tentunya menimbulkan sedikit kerepotan. Oleh karena itu saya bersyukur kepada Tuhan, kami dapat mempunyai seorang bayi lagi pada tahun yang lalu. Dan puji Tuhan pada saat ini kami di dalam rumah tangga sehat dan baik-baik saja semuanya. Dan kami melayani dan kami tinggal di kota Surabaya. Ini adalah gambar daripada simbol dari kota Surabaya itu. Surabaya itu berasal dari gambar ini. Kalau saudara lihat ini adalah gambar ikan dan juga gambar buaya. Ini adalah lambang atau logo daripada kota di mana kami tinggal saat ini. Surabaya ini merupakan kota yang kedua terbesar yang ada di Indonesia. Tentunya yang pertama itu adalah Jakarta. Surabaya ini terletak di Jawa Timur atau East Java, masih ada di Pulau Jawa, tapi di Pulau Jawa bagian paling timur, di mana sesudah Pulau Jawa bagian timur ini, maka kemudian kita pindah ke pulau berikutnya itu Pulau Bali. Nah, kami berada melayani dan tinggal di ibu kota dari Jawa Timur, yaitu kota Surabaya. Dan saat ini, puji Tuhan, kami dipercayakan untuk melayani, mengembalakan di 2 jemaat. Kalau Pendeta Bernard Galim ada di 3 jemaat, Jemaat Aru dan sekitarnya di distrik Kepayan, maka kami melayani di distrik Surabaya 2, di mana di distrik Surabaya 2 ini ada beberapa jemaat, tapi kami melayani 2 jemaat yang ada di distrik Surabaya 2. Jemaat yang pertama adalah jemaat yang tertampil di layar saudara-saudara. Ini adalah gedung gerejanya, Gereja Masehi Advent Hari yang ke-7, Jemaat Tanjung Perak
Surabaya. Jemaat Tanjung Perak ini berada di pelabuhan. Jadi Surabaya ini ada pelabuhannya, terletak di Surabaya bagian utara, kota Surabaya bagian utara. Dan di daerah pelabuhan ini ada gereja di mana kami melayani, yaitu Gereja Tanjung Perak. Kalau saudara-saudara, sahabat-sahabat, anggota jemaat dari Malaysia melancong atau pesiar atau visit Indonesia datang ke Surabaya, maka gereja ini terbuka untuk saudara. Apabila juga saudara, apalagi ketika saudara menggunakan mungkin kapal laut, transportasi laut, maka gereja ini ada di daerah pelabuhan. Di dalam gereja ini kami melayani kurang lebih ada 60 anggota aktif yang hadir setiap waktu di dalam acara-acara gereja. Dari 180 sekian keanggotaan jemaat sebenarnya di jemaat ini. Kami juga tinggal di gereja ini karena gereja ini memiliki pastori. Jadi kami tinggal di dalam gereja ini di bagian sisi kiri dari gereja ini, di lantai 2 ada pastori di sana. Kami tinggal di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sisi sekitar daripada gereja ini, karena ini terletak di pelabuhan, maka gereja ini ada terminal-terminal kontainer di sisi kiri, sisi belakang, ya, terminal kontainer semuanya. Jadi kami pemandangannya setiap saat adalah kontainer yang lewat di depan gereja untuk menuju ke tempat atau terminal kontainernya, karena ini di wilayah pelabuhan. Kemudian kami juga melayani satu gereja yang lain yang namanya adalah Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Maranatha. Kalau gereja Tanjung Perak tadi itu terletak di Surabaya Utara, maka gereja Maranatha ini terletak di Surabaya bagian timur, di mana di satu perumahan terletak gereja kita ini masih berbentuk seperti rumah, tapi sudah ada gereja di sana, gereja yang cukup baik, dan keanggotaan di gereja ini memang hanya sedikit sekali. Kami melayani hanya 4 orang anggota aktif dari 40 anggota yang tercatat menjadi keanggotaan di gereja ini. Tapi puji Tuhan, walaupun hanya sedikit, tapi sebagaimana firman Tuhan katakan, di mana 1 atau 2 orang beribadah, pasti Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Ada pelayanan yang berat yang perlu kita lakukan bersama-sama, yaitu untuk mengisi bangku-bangku yang kosong di gereja lewat kegiatan penginjilan supaya jemaat ini bertambah dan bertambah lagi. Dan tentunya ada juga pelayanan yang lain yang perlu kita lakukan, yaitu membangun kembali gereja ini, karena gereja ini sudah juga tidak terlalu representatif, bangunannya sudah tua. Jadi kami juga berencana akan merenovasi bangunan ini dengan daya dan upaya yang kami miliki, tapi dengan pertolongan Tuhan kami percaya ini juga dapat dibuat dengan baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini mungkin sedikit kesaksian dan perkenalan di awal daripada firman Tuhan kita pada hari Sabat ini. Dan saat ini sebelum kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala sekali lagi dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu menaikkan syukur dan terima kasih oleh karena berkat Tuhan pada hari Sabat ini, hamba akan menyampaikan firman Tuhan kepada umat-umat Tuhan yang ada di distrik Kepayan, Malaysia, kota Kinabalu. Hamba mohon kuasa Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kami, agar firman yang ditaburkan tidak sia-sia, boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami setiap hari, untuk pertumbuhan iman kami lebih setia kepada Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin.
Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari Sabat ini judul firman Tuhan kita adalah warisan Waldensia terhadap kekristenan. Saya menyampaikan di bagian awal dari pembicaraan atau khotbah pada siang hari Sabat ini. Mohon maaf sebelumnya, latar belakang saya seadanya. Kemudian saya menyampaikan firman dari halaman depan, sehingga mungkin saudara bisa terganggu ketika ada kendaraan atau orang yang lewat di depan dari rumah di mana kami menyampaikan firman ini. Lalu yang berikut, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sepanjang firman ini saya menggunakan PowerPoint slide yang diambil dari iwillgo.org, sebuah website resmi daripada gereja kita yang memberikan materi menyangkut tema gereja kita untuk 5 tahun ke depan, yaitu I Will Go. Saya menggunakan presentasi PowerPoint dengan latar dari iwillgo.org selama presentasi saya pada siang hari Sabat ini. Kemudian yang berikut, dalam presentasi ini saya tidak menyebutkan sumber di mana saya menyampaikan materi ini, tetapi materi ini berdasarkan tentunya pada Alkitab. Yang kedua, berdasarkan kepada tulisan Roh Nubuat. Dalam hal ini secara spesifik kepada buku Kemenangan Akhir yang ditulis oleh Ellen G. White, dan kepada juga literatur yang lain, bahkan video-video, audio yang saya tonton dan saya dengar. Kemudian saya rangkumkan menjadi satu pelajaran untuk kita pada hari Sabat ini, dalam khotbah Sabat ini, yaitu warisan Waldensia terhadap kekristenan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ketahui bahwa di dunia yang kita tinggal ini, pernah ada suatu waktu di mana terjadi masa kegelapan. Masa kegelapan secara rohani, di mana kejahatan waktu itu lebih tinggi daripada perkara-perkara rohani. Dan di waktu seperti ini, sangat sukar sebenarnya bagi firman Allah untuk terus bertumbuh di sana. Tetapi puji Tuhan, Tuhan selalu menggunakan orang-orangnya. Tuhan selalu menggunakan umatnya, walaupun kecil, untuk menjadi juru kabar Tuhan, untuk menjadi jembatan bagi pekabaran ini untuk terus berjalan melewati masa kegelapan dunia ini, hingga tiba pada generasi berikutnya, bahkan kemudian tiba pada generasi kita di zaman ini. Di tengah-tengah kegelapan yang menutupi dunia ini, ada saksi-saksi Allah yang memelihara hukum Allah. Generasi berikutnya tidak pernah tahu betapa besar dunia ini berutang kepada orang-orang ini. Mereka mempertahankan kemurnian iman mereka sebagai warisan suci bagi generasi yang akan datang. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena kita berada pada posisi saat ini. Kita memegang iman kepercayaan kita pada saat ini. Oleh karena ada generasi sebelum kita, jauh sebelum kita, yang memegang akan pekabaran ini. Lalu kemudian menyampaikan ini kepada kita dan tiba pada kita saat ini. Mereka melewati satu pergumulan yang besar. Banyak kegelapan rohani yang mereka alami. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, obor pekabaran ini tetap terus berlanjut hingga pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di waktu itu, saya bercerita di waktu itu, gereja yang ada di atas dunia ini hanyalah satu gereja, yaitu gereja Roma, atau yang disebut juga gereja Am. Di waktu sesudah Kristus naik ke sorga, sesudah Paulus mendirikan gereja Kristen yang pertama di Antioquia, maka kemudian gereja ini berkembang. Satu gereja yang besar yang bernama gereja Roma, yang sudah tentu dibuat oleh Roma.
Gereja ini menjadi gereja yang sangat besar, dan gereja ini membuat konsili-konsili, rapat-rapat umum, di mana di dalam setiap rapat-rapat ini ada keputusan-keputusan yang diambil. Dan keputusan-keputusan yang diambil sebenarnya selalu harus untuk membawa gereja ini lebih maju. Tetapi seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pekabaran firman Tuhan pada waktu itu, di masa itu, hanya untuk orang-orang yang disebut klergi saja. Sehingga seakan-akan firman Tuhan ini tertutup untuk mereka yang kita sebut dengan laity atau anggota. Oleh karena itu, ada ketidaksukaan bagi pribadi-pribadi tertentu untuk supaya semua orang dapat memahami isi Alkitab. Maka dengan latar belakang inilah beberapa kali diadakan konsili, kemudian mengeluarkan satu dekret. Dan salah satu dekret yang dibuat adalah agar semua buku-buku dan tulisan-tulisan harus dibakar. Pada waktu itu, alat-alat cetak belum ada. Hanya terdapat sedikit saja buku-buku. Dan dalam bentuk yang tentunya tidak tahan lama untuk disimpan. Pada waktu itu dokumen-dokumen rohani hanyalah mungkin berupa tulisan-tulisan di papirus, tulisan-tulisan yang ditulis oleh rasul-rasul, tulisan-tulisan gulungan-gulungan kitab yang ditemukan di Laut Mati, di Gua Qumran, kemudian disalin lagi ke dalam papirus, kemudian ini didistribusikan kepada generasi Kristen selanjutnya. Lalu kemudian mungkin ada satu dua yang membukukan itu. Tetapi karena ada latar belakang seperti tadi, maka kemudian Injil ini, pekabaran ini hanya untuk klergi saja, sehingga laity dipinggirkan untuk tidak mengetahui akan kebenaran ini. Dari latar belakang inilah kemudian maka muncullah konsili yang kemudian mengeluarkan dekret agar semua buku-buku dan tulisan-tulisan itu harus dibakar. Tujuannya apa? Selain setan tentunya bekerja keras untuk memusnahkan akan firman Tuhan, tujuannya juga yang lain adalah supaya tidak banyak orang yang mengetahui akan kebenaran firman Tuhan. Gereja yang didirikan kebanyakan berdiri di atas pikiran dan asumsi daripada manusia semata-mata. Dan apa yang dibakar, apa yang disembunyikan tidak lain adalah firman Tuhan. Saya ingin kemudian mengajak saudara untuk melihat bagaimana kekristenan itu secara faktual berada di benua Eropa. Dalam hal ini saya ingin membawa pemikiran saudara kepada sejarah kekristenan yang terjadi di Inggris. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Inggris kekristenan itu berakar dengan cukup dalam. Dalam hal ini yaitu kekristenan yang primitif. Apa maksudnya kekristenan yang primitif? Di tengah-tengah gereja atau gereja Roma, masih ada orang-orang Kristen yang primitif. Bagaimana Kristen primitif ini? Kristen primitif ini adalah Kristen yang membawa satu pengajaran yang rendah hati, membawa satu pengajaran yang betul-betul dari masa-masa kerasulan, di mana gereja seperti yang sudah saya sampaikan tadi, didirikan pertama kali umat Kristen disebut pertama kali di Antioquia. Didirikan oleh rasul besar dalam perjanjian baru, yaitu Paulus. Dari gereja ini kemudian berkembang terus-menerus, dan inilah yang kemudian sampai di Inggris. Lalu di sanalah berkumpul orang-orang Kristen yang kita sebut Kristen primitif, yang dengan rendah hati mereka menghidupkan satu karakter Kristiani yang berasal daripada Alkitab itu sendiri. Nah, gereja ini, orang-orang di primitif ini tidak terkontaminasi dengan ajaran gereja Roma. Mereka tidak terkontaminasi dengan gereja Roma. Tetapi ada sebabnya. Ketika mereka ada akibatnya, ketika mereka tetap konsisten dengan kekristenan primitifnya, berbeda dengan gereja Roma, maka kemudian mereka mengalami yang namanya akibat dari konsistensi mereka terhadap ajaran murni kekristenan,
yaitu mereka mengalami yang namanya penganiayaan. Nah, akibat daripada penganiayaan ini, maka mereka harus menyingkir dari kota-kota besar yang ada di Inggris. Mereka harus pergi ke daerah Skotlandia. Mereka harus pergi ke wilayah Irlandia. Mereka harus menyingkir ke tempat-tempat yang lebih sepi. Mereka harus menyingkir ke desa-desa untuk mereka boleh terus memegang iman mereka. Ada penganiayaan yang terjadi kepada mereka, tetapi puji Tuhan mereka tetap setia kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, orang-orang ini kemudian tiba di satu pulau yang bernama Pulau Iona yang terletak di Irlandia. Di Pulau Iona ini, pulau yang sangat terpencil. Ada seorang yang bernama Kolumba. Kolumba ini kemudian mendirikan sebuah sekolah misioneri di pulau ini, di mana sekolah ini menjadi pusat usaha penginjilan. Pusat usaha penginjilan bagi mereka yang berada di sana. Dari sinilah kemudian, dari sekolah penginjilan inilah, para misionaris kemudian diutus. Mereka telah dididik di Pulau Iona ini, kemudian mereka diutus ke wilayah-wilayah kota, ke negara-negara seperti Skotlandia, ke Jerman, ke Swiss, ke Italia, untuk mewartakan Injil itu kepada mereka. Ini adalah cerita daripada orang-orang Kristen yang berada di Inggris yang menganut kekristenan primitif yang berdasar kepada Alkitab dan firman yang diajarkan oleh rasul-rasul. Nah, di bagian lain daripada Eropa, ada orang-orang Eropa yang bernama orang-orang Waldensia. Orang-orang Waldensia adalah yang pertama mendapatkan terjemahan Alkitab. Beratus-ratus tahun sebelum reformasi, mereka telah memiliki Alkitab dalam naskah bahasa mereka sendiri. Jadi orang-orang Waldensi ini yang hidup mungkin sekitar abad ketiga, keempat, kelima, bahkan sampai abad ketujuh, mereka ini memiliki pengajaran Alkitab yang mereka miliki dalam bahasa mereka sendiri. Nah, bahasa Alkitab ini kemudian mereka pelajari di dalam komunitas mereka tentunya. Nah, orang-orang Waldensi ini siapa? Siapakah orang-orang Waldensi ini? Orang-orang Waldensi ini adalah orang-orang yang hidup di lembah Alpen di Italia. Mereka ini adalah orang-orang yang tinggal di daerah perbukitan, daerah pegunungan yang ada di negara Italia atau di perbatasan negara Italia, di sisi perbatasan negara Italia. Apa yang terjadi dengan orang-orang Waldensia ini? Sesuai dengan namanya, Waldensia artinya orang-orang yang hidup di lembah. Tadinya mereka tidak hidup di lembah, tetapi karena mereka menghidupkan ajaran Kristen yang sesungguhnya, seperti yang saya telah sebutkan tadi, mereka menghidupkan ajaran kekristenan yang sebenarnya, maka mereka ini kemudian berbeda dari gereja Roma yang pada waktu itu ada. Sehingga mereka harus mengalami yang namanya penganiayaan. Dan oleh karena mereka dianiaya, maka mereka harus lari menyingkir. Maka mereka menyingkir di lembah-lembah. Mereka menyingkir di lembah-lembah. Di sana pun mereka masih dikejar. Dan ada beberapa di antara mereka yang mati syahid, dilempar dari lembah-lembah itu ke jurang-jurang. Mereka harus masuk ke gua-gua di atas bukit yang tinggi untuk menghindar dari penganiayaan. Mereka kemudian hidup normal di dalam lembah-lembah itu. Di gua-gua itu, mereka hidup di sana. Orang-orang Waldensi ini juga disebut dengan orang-orang insabati atau orang-orang pemelihara hari Sabat. Pemelihara hari Sabat ini adalah juga kita saat ini, yaitu Gereja Masih Advent Hari
yang ketujuh. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Waldensi ini telah memelihara iman mereka, terutama juga di dalam pengajaran mereka tentang hari Sabat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mengetahui istilah yang namanya new normal. Nah, bagi orang-orang Waldensi di waktu itu, new normal mereka di dalam kehidupan mereka di lembah-lembah ini adalah dengan mereka membuat sekolah. Mereka mendirikan yang namanya sekolah misioneris. Itulah kehidupan new normal mereka. Tadinya mereka di kota, mereka menyingkir karena dianiaya, mereka dikejar terus sampai mereka di gua-gua, di perbukitan-perbukitan, di lembah-lembah curam, mereka tinggal di sana dan kehidupan new normal mereka isi dengan mendirikan sekolah-sekolah misioneris. Mereka membuat sekolah-sekolah misioneris di sana. Dan sekolah-sekolah misioneris orang-orang Waldensi ini, di sana mereka mendidik anak-anak mereka untuk menghafal Alkitab. Luar biasa saudara-saudara sekalian, bagaimana anak-anak yang kecil daripada orang-orang Waldensi ini, anak-anak muda, mereka harus menghafalkan Alkitab, diajar oleh orang tua mereka yang dengan rendah hati atas tuntunan Roh Kudus menolong anak-anak mereka, melatih anak-anak mereka untuk menghafalkan kebenaran firman Tuhan. Saya ingat waktu saya masih kecil, ketika kita berada di sekolah sahabat anak-anak, kita selalu disampaikan untuk menghafalkan ayat hafalan. Dan biasanya di akhir dari triwulan, pada sabat ke-13, anak-anak harus menghafalkan 13 ayat hafalan. Mulai sabat pertama sampai sabat ke-13. Lalu akan diberikan penghargaan. Saat ini mungkin hal itu sudah jarang kita temukan. Tetapi di sini kata kunci yang paling penting adalah bagaimana kita di dalam keluarga kita mendidik anak-anak kita untuk menghafalkan Alkitab. Ayah dan ibu, tugas utama adalah untuk mendidik anak-anak kita menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan itu kita eja kepada anak-anak kita. Atau kita tuliskan, kita tempelkan di dinding, di wallpaper di dinding rumah kita. Agar selalu dilihat oleh anak-anak kita. Sehingga mereka meresapi ayat hafalan itu. Tadinya dihafal, lalu kemudian diresapi dan jadi berkat untuk kehidupan pribadi. Ini yang dilakukan oleh sekolah misioneri pada waktu itu di daerah, di orang-orang Waldensia. Kemudian apalagi yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan juga adalah menyalin Alkitab ke dalam berbagai bahasa. Firman Tuhan yang mereka miliki di dalam bahasa mereka, bahasa Waldensi, mereka kemudian tulis. Saudara, saya mau sampaikan di waktu itu, tidak seperti kita di zaman sekarang ini, di mana ada tenaga listrik, ada lampu yang menyala, ada energi listrik yang kita bisa manfaatkan sebagai penerangan. Di waktu itu belum ada hal itu. Kalaupun listrik ada, itu ada di kota-kota yang besar. Waldensi, orang-orang Waldensi, mereka hidup di gua-gua. Mereka hidup di lembah-lembah, di mana di sana tidak ada listrik. Tidak ada aliran listrik di sana. Tetapi mereka berusaha menyalin Alkitab mereka dengan ke dalam berbagai bahasa, dengan lampu-lampu obor yang menyala, dengan pelita-pelita kecil. Baik siang maupun malam, anak-anak muda mereka menulis dengan peralatan tinta yang sederhana. Di kertas-kertas yang sederhana, mereka menulis akan firman Tuhan ini. Mereka menyalin akan firman Tuhan ini ke dalam berbagai bahasa. Yang nantinya kemudian salinan-salinan firman Tuhan ini mereka sebarkan. Dan inilah yang kemudian menjadi kunci bagi kita saat ini, menjadi satu jembatan emas bagi kita saat ini untuk tetap memiliki akan yang namanya Alkitab. Apalagi yang dilakukan pada waktu itu,
oleh orang-orang Waldensi di sekolah misionaris mereka. Mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Ketika mereka bangun pada pagi hari, mereka kemudian melihat ada gunung-gunung yang tinggi di lembah mereka. Mereka melihat ada hamparan alam ciptaan Tuhan. Mereka tahu di sana benar apa yang dikatakan oleh Mazmur, bahwa dapat kita mempelajari mengenal Tuhan lewat alam ciptaannya. Kita mengenal Tuhan lewat ciptaan Tuhan. Dan di mana di sana diajarkan untuk bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Lalu kemudian, saudara-saudara sekalian, apalagi yang diajarkan di sekolah-sekolah Waldensia ini? Tentunya mereka juga diajarkan untuk hidup di alam. Atau saat ini yang kita sebut dengan istilah country living. Tinggal di alam. Orang-orang Waldensi telah melakukan hal itu jauh sebelum buku Country Living dituliskan. Orang-orang Waldensi telah hidup di alam. Mereka hidup di pegunungan-pegunungan. Mereka hidup di lembah-lembah. Dan mereka bisa kemudian menikmati berkat alam ciptaan Tuhan ini. Apalagi yang mereka lakukan? Mereka mengajarkan tentang kesetiaan kepada perkara-perkara rohani. Walaupun mereka dikejar, dianiaya, mereka juga diajarkan untuk tetap memiliki yang namanya ilmu pengorbanan harta duniawi untuk kebenaran. Tidak mudah. Mereka harus menjual segala kepemilikan mereka tadinya di kota. Lalu kemudian mereka korbankan semuanya itu untuk mereka gunakan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini hal-hal yang diajarkan oleh orang-orang Waldensi kepada kita. Yang mereka lakukan di sekolah-sekolah misionaris mereka. Mereka melakukan hal ini, saudara-saudara sekalian, untuk supaya menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada generasi yang akan datang. Mereka juga mengajarkan bagaimana cara bercocok tanam untuk hidup dengan baik. Lalu mereka juga diajarkan bagaimana cara untuk berhemat. Ada banyak hal yang mereka lakukan. Bagaimana sekolah misionaris ini menjadi satu pusat pendidikan bagi anak-anak muda yang ada di orang-orang Waldensi pada waktu itu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa outputnya daripada sekolah penginjilan yang dibuat oleh orang-orang Waldensi itu di lembah-lembah, di gua-gua, di pegunungan Alpen? Tidak lain, mereka punya strategi penginjilan setelah itu. Strategi yang pertama adalah go to the city. Sesuai dengan tema kita penginjilan juga ke kota-kota besar. Go to the city, pergi ke kota-kota besar. I will go, saya akan pergi. Saya tahu pada hari Sabat ini juga merupakan bagian dari satu KKR yang dilaksanakan oleh Pendeta Bernard Galim, yaitu KKR I will go, saya akan pergi. Maka saat ini pun saya menyinggung sedikit bagaimana strategi penginjilan daripada orang-orang Waldensia, yaitu go to the city. Ya, pergi ke kota-kota besar. Apa yang mereka lakukan ketika mereka turun dari lembah-lembah, menempuh satu perjalanan yang panjang dengan berjalan kaki untuk tiba di kota-kota besar di Eropa sana. Mereka membawa gulungan-gulungan kitab yang sudah ditulis. Lalu mereka sebar di kota, mereka sebar di pusat-pusat keramaian, mereka sebar di pasar-pasar. Lalu kemudian apa juga yang mereka lakukan? Setelah anak-anak mereka itu lulus dari sekolah misioneri mereka, dan mereka merasa sudah cukup kuat untuk mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan, maka anak-anak muda ini mereka kirimkan untuk bersekolah di institusi pendidikan besar yang ada di negara-negara Eropa, di Prancis, di Italia, dan di negara-negara sekitar. Mereka kirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah di sana, belajar ilmu pengetahuan, belajar tentang kedokteran, belajar tentang ilmu arsitektur,
belajar tentang ilmu-ilmu yang lain. Tetapi tentunya ada maksud untuk mereka ke sana, yaitu mereka melakukan yang namanya personal evangelism di mana saja mereka berada. Murid-murid, mahasiswa-mahasiswa Waldensi ini, mereka memang belajar di sana, tetapi mereka lebih banyak menggunakan kesempatan mereka ketika berada di kamar mereka, di tempat-tempat yang tersembunyi. Ketika mereka mendapati orang yang mau belajar firman, mereka mengajar di sana akan orang-orang ini untuk mengenal Yesus Kristus. Demikian pula dengan gulungan-gulungan kitab yang disebarkan di pusat-pusat keramaian, di pasar-pasar. Apabila itu jatuh di tangan orang-orang yang kemudian ada di sana, mereka mendekati. Apabila orang tersebut reseptif akan kebenaran, maka mereka menindaklanjuti dengan belajar Alkitab secara pribadi. Inilah cara Tuhan. Kekristenan tetap ada di kota-kota besar. Lewat juga kehadiran orang-orang Waldensi ini dengan strategi penginjilan mereka yang luar biasa, yaitu penginjilan ke kota-kota besar. Apalagi strategi penginjilan mereka. Oh, ada satu hal yang penting di sini. Apapun katanya pekerjaan mereka, pekerjaan utamanya tetap sebagai seorang penginjil. Walaupun mereka berdagang di pasar untuk mencari dana untuk mereka juga gunakan untuk penginjilan. Dalam berdagang, dalam proses berdagangnya mereka di pasar, mereka juga menyebarkan literatur Alkitab. Mereka sampaikan itu kepada orang-orang yang berbelanja, apa yang telah mereka tulis. Ya. Jadi apapun pekerjaan saudara, ingat pekerjaan utama kita adalah untuk menjadi terang dan garam dunia. Untuk menjadi penginjil. Kita boleh ada sebagai seorang manajer mungkin di perusahaan, sebagai seorang guru, sebagai seorang tenaga ekonomi, sebagai ahli-ahli apapun pekerjaan kita, ingat bahwa tujuan kita adalah, pekerjaan utama kita adalah menjadi seorang penginjil. Seperti yang telah dicontohkan oleh orang-orang Waldensia, di mana mereka menjadi penginjil-penginjil yang sangat-sangat digunakan oleh Tuhan di mana saja mereka berada, baik di dalam berdagang maupun di dalam ketika mereka menyampaikan anak-anak mereka untuk berkuliah di institusi-institusi terkenal, di kampus-kampus terkenal yang ada di Eropa pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak mereka yang bersekolah, berkuliah di institusi-institusi pendidikan ternama di Eropa ini, mereka menjadi terang dan garam dunia di sana. Mereka kemudian bekerja menjadi seorang misioneri. Bahkan setelah mereka tamat, memiliki pekerjaan sesuai dengan skill mereka, keahlian mereka, bidang mereka, mereka tetap menjadi misioneri. Saya mau sampaikan bahwa kekristenan terpelihara karena adanya orang-orang Waldensi ini di kota-kota besar dengan strategi penginjilan mereka seperti ini. Walaupun mereka ini hidup di lembah-lembah, tapi mereka punya mission to the city. Mereka punya rencana penginjilan ke kota-kota besar. Dan ini juga yang membuat kekristenan kita tetap ada hingga pada saat ini. Memang banyak orang-orang Waldensi yang di lembah-lembah itu dibunuh. Ada juga yang datang ke kota, kemudian mereka menginjil dan ketahuan, akhirnya kemudian mati syahid. Tetapi benih-benih kebenaran yang telah mereka taburkan itu tidak sia-sia. Ada banyak juga yang kemudian bertobat oleh karena pekabaran yang disampaikan oleh orang-orang Waldensia ini. Ada banyak dari mereka yang mati syahid. Ada banyak dari mereka yang kemudian ketika didapati oleh tentara-tentara bersembunyi di lembah-lembah, di gua-gua, mereka kemudian langsung dibuang, diseret dan dibuang langsung ke jurang di lembah tersebut. Mereka mati di sana ketika tubuh mereka terhempas di batuan lembah itu. Tubuh mereka tercabik-cabik, darah mereka terpancar kemana-mana. Tapi ini ada satu lambang bahwa pekabaran Injil pun tersebar sebagaimana tubuh mereka tercabik-cabik, sebagaimana darah mereka terhempas kemudian tersebar kemana-mana di lembah itu, di bebatuan lembah itu. Demikian pula itu menjadi simbol bahwa pekabaran itu juga telah berkembang,
pekabaran Kristen itu telah berkembang kemana-mana oleh karena kehadiran mereka. Mati 1, tumbuh 1000. Itu adalah pepatah yang tepat untuk kinerja daripada orang-orang Waldensi ini. Demikian pula mereka yang melakukan ekspansi penginjilan ke kota. Ada di antara mereka yang kemudian tertangkap. Mereka kemudian dihukum mati syahid pada waktu itu. Tetapi sebagaimana mereka mati, sebagaimana darah mereka tercurah, maka demikian pula pekabaran itu tercurah, tersebar kepada orang-orang yang ada di kota itu. Ada benih-benih kebenaran yang telah mereka taburkan, dan benih-benih kebenaran itu dipelihara oleh seimpunya pekerjaan itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan Yesus Kristus yang menolong sehingga benih-benih pekabaran itu tetap ada, tetap tumbuh hingga pada saat ini kita bisa disebut yang namanya orang-orang Kristen. Jadi kalau saya bisa simpulkan, apa warisan orang-orang Waldensia terhadap kekristenan kita pada saat ini? Maka sesuai dengan pemaparan yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan judul pelajaran khotbah kita pada hari Sabat ini, warisan orang-orang Waldensia terhadap kekristenan. Maka peran orang-orang Waldensia ini sangat penting untuk hadirnya kekristenan sampai dengan generasi kita saat ini. Yang berada di Malaysia, yang berada di kota Kinabalu, yang berada di Indonesia, yang berada di Surabaya, yang berada di seluruh dunia ini. Kita memegang kekristenan karena ada orang-orang Waldensi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Paling tidak ada 5 warisan orang-orang Waldensia kepada saudara dan saya pada saat ini. Yang pertama adalah dari orang-orang Waldensia ini, kita memiliki konsep yang namanya sekolah misioneri. Saat ini ada banyak sekolah misioneri. Di antaranya ada 1000 Missionary Movement. Ada sekolah-sekolah misioneri yang lain. Apa yang dilakukan saat ini? Mencontoh dari sekolah misioneri yang pertama yang dibuat oleh orang-orang Waldensia. Mereka buat di mana? Mereka buat di tempat yang terpencil, di atas pegunungan, di lembah-lembah, di gua-gua. Di sanalah mereka membuat sekolah misioneri itu. Bahkan hingga pada saat ini, sekolah misioneri Barb yang ada di Italia tetap ada dengan arsitektur yang telah diperbarui, namun tetap memiliki keaslian di zaman yang sebenarnya pada saat orang-orang Waldensi ada di sana. Orang-orang ini kemudian, sekolah ini kemudian menjadi juga pusat pendidikan misioneri yang berada di Italia, di pegunungan Alpen, yaitu School of Barb. Lalu kemudian apa warisan juga kekristenan untuk kekristenan kita dari orang-orang Waldensi? Yang kedua adalah Alkitab. Tahukah saudara bahwa Alkitab yang saat ini saudara pegang, saudara dan saya pegang, ini merupakan berkat daripada adanya orang-orang Waldensi. Kalau saja orang-orang Waldensi tidak memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka untuk menghafal Alkitab itu dan juga menuliskan akan Alkitab itu, maka Alkitab itu saya pastikan, Alkitab yang kita pegang saat ini tidak ada lagi. Karena ingat di waktu itu, di awal daripada khotbah saya sebutkan di sana konsili yang mengeluarkan dekret untuk membinasakan, untuk memusnahkan akan Alkitab firman Allah ini. Itu adalah masa kegelapan. Tetapi puji Tuhan, syukur pada Tuhan. Dengan adanya orang-orang Waldensia ini, maka Alkitab itu tetap ada hingga pada saat ini. Mereka telah menghafalkan itu. Mereka kemudian telah menyalin itu di dalam tulisan berbagai bahasa. Dan itu pula yang kemudian tembus hingga pada generasi kita saat ini. Itu yang kemudian tembus kepada seorang raja yang bernama King James. Raja James yang kemudian membuat Alkitab yang namanya King James Version. Kita perlu bersyukur kepada orang-orang Waldensia. Mereka adalah mata rantai terpenting bagi sampainya Alkitab kepada generasi kita saat ini. Apalagi warisan orang-orang Waldensia kepada kita. Yang ketiga adalah metode penginjilan personal evangelism. Ingat orang-orang Waldensi, mereka apapun pekerjaannya, pekerjaan utama mereka tetap adalah seorang penginjil.
Ketika mereka berjualan di pasar, mereka memang berjualan. Dana hasil jualan juga untuk penginjilan. Tetapi ketika mereka berjualan, mereka juga mengajarkan Injil di sana. Mereka menyebarkan traktat-traktat yang berisi akan firman Tuhan. Dan ketika ada yang tertarik, mereka kemudian meninggalkan, mereka menutup lapak, mereka jualan mereka. Lalu mereka mengajar Alkitab di tempat-tempat tersembunyi di dalam pasar kepada orang-orang tersebut. Anak-anak mereka utus bersekolah di sekolah-sekolah ternama di benua Eropa. Tetapi tujuan mereka di sana bukan hanya untuk belajar akan ilmu-ilmu pendidikan yang ada di sekolah. Tapi mereka tujuan di sana untuk mendirikan care group, untuk mengadakan personal evangelism. Bahkan pun setelah mereka tamat, mereka bekerja, mereka pun menjadi seorang penginjil yang sejati. Apalagi yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah warisan untuk kita adalah penginjilan ke kota besar. Mission to the city, big city evangelism. Ini telah dilakukan lebih dahulu oleh orang-orang Waldensia. Mereka turun dari lembah menuju ke kota, menjadi pedagang di pasar, mengirimkan anak-anak mereka bersekolah di universitas terkenal di kota-kota besar di Eropa. Mereka melakukan yang namanya big city evangelism. Mereka hidup country living, tetapi mereka pergi ke city, ke kota besar untuk mereka menginjil di sana. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini yang merupakan mungkin pelajaran warisan yang sulit untuk kita ikuti, yaitu mereka memiliki mentalitas berani mati syahid untuk kebenaran. Walaupun mereka dibuang dari atas lembah ke jurang-jurang lembah itu, tetapi mereka memilih untuk mati syahid demi kebenaran. Mereka tidak pernah menyangkal iman mereka demi Tuhan. Kalau ada saudara-saudara saat ini yang hidup dengan segala kenyamanan, tetapi masih kemudian menyangkal Tuhan, masih bersekolah pada hari Sabat, masih kemudian melakukan hal-hal yang melanggar akan firman Tuhan, akan apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan saudara, maka saudara perlu bertobat. Ingat akan orang-orang Waldensia ini. Ingat apa yang mereka lakukan. Mereka tidak mau menggadaikan iman mereka dengan perkara-perkara dunia. Bahkan sekalipun nyawa taruhannya, mereka lebih memilih untuk mati syahid demi kebenaran daripada melanggar akan iman mereka. Ini adalah warisan besar daripada orang-orang Waldensia yang sampai dengan saat ini kita pegang dan harus kita yakini, harus kita lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mentalitas berani mati syahid untuk kebenaran. Jangan pernah gadaikan iman saudara. Jangan pernah mau kompromi dengan kebenaran. Jangan bekerja pada hari Sabat. Jangan bersekolah pada hari Sabat. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap lakukan misi Tuhan dengan sepenuh hati. Tetap setia berpegang kokoh kepada Tuhan. Jangan mau untuk menyangkal Tuhan di dalam perkara-perkara duniawi ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin tutup firman kita pada siang hari Sabat ini dengan membaca beberapa ayat atau 2 ayat yang menjadi ayat satu-satunya ayat saya kira di dalam khotbah saya pada siang hari ini, yaitu Matius 28 ayat 19 dan 20. Matius 28 ayat 19 dan 20. Kalau saudara punya Alkitab saat ini, saudara yang menyaksikan lewat Facebook, lewat YouTube, mari ambil Alkitab saudara. Mari ambil Alkitab saudara. Saya ingin saudara juga membaca langsung daripada Alkitab saudara. Lalu saudara berikan garis tanda di sana, berikan ballpoint untuk memberikan garis bawah di sana, atau kemudian stabilo untuk saudara stabilo ayat ini, karena ayat ini adalah ayat penginjilan, ayat sangat penting untuk saudara dan saya. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Mari saudara-saudara sekalian, mari kita lakukan ini. Mari kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk kita bisa menjadi juru kabar Allah di mana saja kita berada. Terima kasih, Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian yang ada di kota Kinabalu, Malaysia, yang tergabung di Zoom meeting ini, yang menyaksikan lewat YouTube channel, yang menyaksikan juga lewat Facebook. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita tetap pelihara iman kita, mari kita tetap pelihara warisan orang-orang Waldensia di dalam kehidupan kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.